Pernah kebayang nggak sih gimana sibuknya di dalam pabrik kereta api terbesar di Indonesia? Nah, di sanalah denyut modernisasi itu berdetak kencang. Produksi kereta api dalam negeri kita tuh lagi menggeliat banget, dan pusat dari semua ini adalah PT Inka yang ada di Banyuwangi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana pabrik ini jadi kunci buat masa depan perkereta apian nasional kita. Coba lihat angka ini, 100. Setiap tahun, dari fasilitas di Banyuwangi ini, lahir 100 gerbong kereta modern. Angka ini tuh bukan cuma statistik biasa ya, ini bukti nyata kemampuan industri dalam negeri kita untuk bersaing, dan yang paling penting, memenuhi kebutuhannya sendiri. Yap, pabrik ini bisa dibilang jantungnya upaya kita buat mandiri dalam urusan kereta api modern. Setiap gerbong yang keluar dari sini itu satu langkah maju buat industri kita. Tapi, di balik angka produksi yang kelihatannya keren ini, ternyata ada tantangan besar yang mengintai. Dan tantangan utamanya justru datang dari sesuatu yang seharusnya jadi kabar baik, permintaan yang super tinggi. Loh kok bisa? Nah, ini dia masalahnya. Jadi gini, permintaan kereta modern di seluruh Indonesia itu lagi meroket, baik buat angkut barang maupun buat angkut penumpang. Semua butuh armada baru yang lebih canggih, lebih cepat, dan lebih aman. Kebutuhannya mendesak banget. Nah, ini akibatnya, PT Inka meskipun produksinya jalan terus, ternyata sampai kewalahan. Kapasitas mereka saat ini belum sanggup buat memenuhi semua permintaan dalam negeri yang membludak itu. Ini posisi yang sulit kan? Biar lebih kebayang, coba lihat deh grafis ini. Jelas banget kan masalahnya? Kapasitas produksi tahunan mereka itu di angka 100 gerbong. Tapi, lihat permintaan domestiknya. Jauh di atas itu. Kesenjangan atau gap inilah yang jadi PR besar, yang jadi hambatan utama modernisasi kereta api kita sekarang. Jadi, kalau kita kerucutkan, masalahnya ada dua. Pertama, investasi buat mesin-mesin produksi yang lebih canggih itu masih tertunda. Ini jelas bikin produksi jadi lambat. Kedua, ternyata ada kekurangan tenaga kerja yang punya skill pas. Dua faktor ini nih yang bikin antrian pesanan makin panjang. Biar kita paham dampaknya, yuk kita intip langsung ke lantai produksi. Apa sih yang lagi mereka kerjakan sekarang? Ternyata, ada dua proyek super besar yang nunjukin betapa beragamnya kebutuhan kereta api di Indonesia. Di sini kita bisa lihat betapa bedanya permintaan teknologinya. Untuk 12 gerbong datar yang tujuannya ke Sumatera Selatan, fokus utamanya itu ototnya. Teknologinya harus bikin gerbong ini super kuat, tahan banting, dan punya kapasitas angkut maksimal buat logistik berat. Beda banget sama gerbong KRL buat Jakarta. Kalau ini, fokusnya lebih ke otak dan kenyamanan. Fitur keselamatan penumpang harus canggih, modern, dan nyaman. Ini keren sih, nunjukin kalau Inka itu fleksibel banget produksinya. Nah, untuk ngerjain pesanan yang macam-macam ini, Inka kan nggak cuma butuh mesin, tapi juga orang-orang hebat di baliknya. Ini membawa kita ke bagian pertama solusinya, gimana caranya mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil tadi. Dan solusinya datang langsung dari pimpinan daerah. Bupati Banyuwangi melihat ini sebagai sebuah peluang emas. Harapannya, lulusan-lulusan SMK lokal bisa langsung diserap untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di industri strategis ini. Ini kan solusi yang cerdas banget, berbasis komunitas, dan sangat menjanjikan. Oke, selain talenta, tantangan besar kedua tadi apa? Betul, investasi. Sekarang kita coba lihat gimana sih rencana atau lini masa buat menyelesaikan masalah krusial yang satu ini. Lini masanya cukup jelas ya, saat ini kita masih di fase hambatan produksi. Titik baliknya atau momen kuncinya itu ada di akhir tahun 2025. Di saat itulah, investasi untuk mesin-mesin baru diharapkan sudah terrealisasi. Nah, setelah itu, barulah PT Inka punya potensi buat ngebut, mengejar semua pesanan yang tertunda, dan benar-benar mendominasi pasar domestik. Kalau dari kacamata seorang analis industri, ada dua langkah aksi yang sangat jelas. Pertama, pastikan investasi mesin di 2025 itu nggak cuma aman, tapi kalau bisa dipercepat. Kedua, ubah harapan Bupati tadi jadi program yang konkret. Bikin jalur talenta yang formal antara PT Inka dan SMK-SMK di sekitarnya. Ini strategi ganda yang langsung menargetkan kedua masalah utama tadi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Potensinya luar biasa besar, tapi tantangannya juga nyata. Kalau dua rintangan utama ini, investasi dan tenaga kerja, bisa diatasi, kita mungkin akan jadi saksi lompatan besar dalam modernisasi transportasi massal di Indonesia. Dan semuanya digerakkan oleh industri dalam negeri. Gimana menurut Anda?